Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Agasta Pratama dengan NIM 2010201129. Baik, di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang Kiai Haji Hisham, salah satu pengurus besar Kemuhammadiyahan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Kiai Haji Hisham, ketua besar atau pengurus Muhammadiyah yang ketiga. Beliau adalah Kiai Haji Hisham. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Kemuhammadiyahan dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1983 dan wafat pada tanggal 20 Mei tahun 1945. Ia memimpin Muhammadiyah hanya selama kurang lebih 3 tahun. Pertama kali dipilih pada Kongres Kemuhammadiyahan ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Kemuhammadiyahan ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-25 di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Yang paling menonjol pada Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Kemuhammadiyahan lebih banyak diarahkan kepada masalah pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal ini dapat tercermin dan dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan oleh pemerintah. 2 orang putranya disekolahkan menjadi guru dan 1 itu disebut sebagai bifat yang akhirnya menjadi guru di Hizmit the Quran Muhammadiyah di Kudus, Yogyakarta. Dan 1 putranya lagi memanfaatkan studi di Horgen Quiz School di Purworejo dan 1 lagi menamatkan di studi Yurek Quiz School di Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk menghajar His Kebumen. Tak ayal bahwa dunia pendidikan pada periode Kiai Haji Ahmad Hisham mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan juga ketertiban dalam administrasi dan organisasinya juga semakin mantap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal ini dapat terjadi barangkali karena Kiai Haji Hisham saat periode kepemimpinannya
sebelumnya telah terjadi ketua bagian dari sekolah saat ini yang disebut Majelis Pendidikan dan pengurus Muhammadiyah terbesar. Dalam memajukan pendidikan juga, Kiai Haji Syam mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dengan bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial, maupun jumlahnya yang sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Hal ini yang menyebabkan Kiai Haji Syam dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Syariat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif. Namun, Hisham berpendirian bahwa subsidi dari pemerintah itu menunjukkan hasil pajak yang diperas oleh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, dan subsidi tersebut Muhammadiyah bisa memanfaatkan untuk membangun kemajuan dari segi pendidikan kemuhammadiyahan yang pada akhirnya juga akan mendidik generasi bangsa ini. Jadi tindakan tersebut oleh Kiai Haji Syam terlebih baik dan menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan kepada sekolah-sekolah Kristen yang didirikan oleh pemerintah kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda. Baik, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan dari pidato di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.